semuanya, senang saya bisa menyapa Anda kembali dalam channel Graha Bonsai Bali, yang mana channel ini tentunya tempatnya kita belajar bonsai ya. Dan kali ini akan ada sedikit berbeda, yang mana ini adalah konten perdana dalam pengolahan bibit menjadi sebuah bonsai yang secara instan bisa kita nikmati hasilnya langsung ya. Bisa dikatakan ini adalah bonsai indah-indahan ya, bisa dikatakan demikian, karena dengan sedikit proses kita langsung bisa menikmati hasilnya. Dan lokasi pembuatan video ini adalah di stand mini yang tentunya baru saya buka ya. Anda bisa juga berkunjung ke lokasi saya, stand mini ini, tepatnya di Jalan Baru Pesangkan, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali ya. Nah, oke, kita langsung lanjut dengan bibit yang akan kita olah kali ini, yaitu dengan bibit Kawista. Nah, kenapa saya memilih bibit Kawista? Dan ini tentunya saya akan sangat rekomendasikan ya buat pemula yang ingin secara instan bisa menikmati bonsai walaupun masih berupa bibit ya, karena Kawista ini memiliki batang yang sangat lentur sekali. Jadi untuk pembuatan bonsai indah-indahan yang secara instan bisa kita langsung nikmati hasilnya, Kawista ini sangat recommended buat para pemula, karena kelenturan batangnya kita bisa dengan leluasa membuat liukan atau tekukan yang ekstrim sekalipun ya. Nah, kita mulai prosesnya. Di awal sudah barang tentu kita akan pruning daunnya dengan tujuan untuk memudahkan kita menyortir beberapa cabang yang tidak akan kita gunakan, dan juga nanti mempermudah kita dalam proses pengawatan ya. Dengan melakukan pruning ini juga akan mengurangi tingkat stres dari pohon yang nanti kita akan bongkar dari media tanamnya untuk kita pindahkan ke dalam pot ya. Nah, ini bahannya sangat sederhana. Bibit ini memiliki bentuk yang sangat lurus ya, namun dengan kelenturan batangnya kita akan bisa membuat liukan ataupun tekukan sesuai dengan keinginan kita ya. Sekalipun kita lakukan tekukan ekstrim, bibit Kawista ini sangat lentur sekali. Jadi untuk para pemula yang langsung ingin menikmati hasilnya bisa menggunakan Kawista ini ya, sahabat semua. Nah, sekali lagi bagi Anda yang berminat berkunjung ke stand mini saya, di stand mini saya ini menyediakan aneka bahan bonsai dan juga bibit. Begitu juga untuk perlengkapannya seperti pot, kawat, media tanam, pasir malang, dan lain sebagainya. Cukup lengkap saya sediakan pada stand mini saya ini, yang mana sekali lagi lokasinya adalah di Jalan Baru Pesangkan, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali. Oke, kita akan lanjut sahabat semua. Inilah batang bibit Kawista yang sangat sederhana, memiliki batang lurus, percabangan juga belum begitu banyak ya. Namun dengan proses wiring kita bisa membuat tekukan, dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Jadi simak terus videonya. Buat para pemula, saya rekomendasikan untuk bibit Kawista ini ya, dengan kelenturan batang yang dimiliki. Seperti contoh pada video ini, kita bisa membuat liukan bahkan dari pangkal batangnya ya.
Nah, bibit kawista ini kurang lebih memiliki ukuran sebesar jari telunjuk ya kira-kira, dan masih sangat lentur sekali. Kita bisa olah sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa membuat liukan yang ekstrim, dan dengan instan kita akan bisa nikmati hasilnya langsung ya. Setelah penekukan pada bagian batang, kita bisa membuat liukan juga pada cabang-cabangnya. Nah, demikian kira-kira sahabat semua untuk tekukan cukup ekstrim saya lakukan pada bibit ini, dan sahabat semua bisa lihat sendiri kelenturan dari bibit kawista ini bisa kita olah menjadi sebuah bonsai indah-indahan yang memiliki gerak atau liukan yang cukup ekstrim ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memilih bibit kawista sebagai media kita belajar dalam pembentukan sebuah bonsai ya. Nah, untuk gerak atau style yang diinginkan kita bisa tentukan sendiri ya. Kita buat bibit ini, kita olah bibit ini menjadi bonsai indah-indahan sesuai dengan selera kita tentunya, dan lakukan wiring sampai dengan seluruh cabang-cabangnya agar hasilnya nanti bisa kita langsung nikmati sesuai dengan selera kita dalam proses penekukan, pembentukan dari alur batang, begitu juga pada alur bagian cabang-cabangnya. Tentunya kita akan menggunakan pot yang sesuai ya, agar hasilnya nanti bisa kita langsung nikmati. Nah, sedikit tambahan bagi Anda yang mungkin berminat berkunjung ke stand mini saya ini, saya akan cantumkan nomor WA saya pada kolom deskripsi bagi Anda yang ingin sekedar berkunjung dan sharing dengan saya, bisa datang ke stand mini saya ya. Nah, untuk proses penekukan seperti ini saya lakukan dengan gaya slanting ya. Artinya saya buat posisi dari gerak batangnya agak miring ke kanan. Jadi ini saya buat dengan gaya slanting sahabat semua, yang mana dengan cabang paling bawah saya biarkan menjuntai panjang, dan inilah kelebihannya, kita bisa kreasikan dengan sesuai dengan keinginan kita ya. Dan ini adalah pot yang akan saya gunakan. Bagian dasar jangan lupa gunakan pasir malang kasar. Kedua, kita gunakan media yang subur tentunya, karena kawista saya rasa sangat boros dengan nutrisi ya. Jadi untuk media tanamnya saya gunakan dominan kompos dicampur dengan pasir malang, dan sekam bakar tetap saya gunakan ya. Oke, kita langsung bongkar sedikit medianya, dan kita akan posisikan di dalam pot. Kita akan atur posisinya nanti. Dan ini adalah proses pengurangan media tanam sebelumnya ya, agar kita bisa posisikan dengan baik di dalam pot baru nanti. Dan sedikit saya gunakan aksesoris pendukung berupa batu karang kecil ya. Nah, lakukan pengurangan media, kita sisakan sepertiga saja dari media tanam sebelumnya. Dan
peletakan batu karang kita atur posisinya, dan apabila batu karangnya berukuran lebih besar, kita pilih dengan batu karang yang lain ya tentunya. Yang jelas kita sesuaikan dengan ukuran pohon, begitu juga dengan ukuran pot ya dalam hal penggunaan batu karang ya. Nah, untuk media kita isi penuh, kita sedikit padatkan agar posisi pohon sedikit lebih kuat ya. Nah, di sini saya memilih batu karang yang berukuran kecil saja agar terlihat lebih sesuai ketimbang kita menggunakan batu karang yang besar seperti di awal tadi, terlihat kurang cocok ya. Jadi saya memilih batu karang kecil dan saya selipkan pada bagian sela-sela akarnya. Nah, inilah langkah-langkah contoh di mana kita membuat bonsai mini yang nanti kita bisa langsung nikmati hasilnya. Kita bisa membuat gerak dasar sampai dengan percabangannya sesuai dengan selera kita. Cukup mudah sahabat semua. Jadi untuk bahan kawista sangat recommended buat sahabat pemula yang ingin dengan instan menikmati hasil dari pengolahan bibit ya. Selanjutnya kita akan tambahkan aksesoris pendukung berupa lumut. Tentunya kita siapkan media penanaman lumutnya. Nah, di sini saya akan tekankan kepada sahabat semua untuk media tanam lumut yang paling baik menurut pengalaman yang sudah saya lakukan ya. Ini adalah merupakan tanah merah ya. Tanah merah bisa dikatakan juga mungkin ini termasuk paras ya. Kalau di tempat saya ini disebut tanah paras yang mana berwarna agak kemerahan. Nah, media tanah merah ini sudah saya sempat gunakan sebanyak 5 kali dan hasil dari penanaman lumutnya sangat subur ya. Jadi di sini saya tekankan kembali untuk penggunaan media tanam berupa tanah merah ini, selain sangat mudah untuk menghidupkan atau menyuburkan lumut, tanah merah ini juga sedikit lengket, jadi untuk mengaplikasikan lumutnya nanti akan sangat mudah ya untuk menempel pada media tanam lumut ini. Lanjut, kita akan isi di beberapa bagian dari sekitaran bonggol atau batu karang yang sudah kita pasang tadi. Dan inilah lumut yang akan saya gunakan. Ini lumut saya ambil dari sekitaran stand ini karena ini musim hujan, jadi masih sangat gampang untuk saya dapatkan lumut. Tentunya kita aplikasikan di beberapa bagian yang tentunya sudah kita pasang media tanam lumpur dari tanah merah tadi. Kita pasang secara merata. Sudah barang tentu lumut ini akan mempercantik tampilan dari bonsai yang kita buat ya. Ini akan membuat kesan lebih natural dan juga penampilannya akan lebih bersih kita lihat dengan pengaplikasian lumut. Dan di pinggirannya tetap saya gunakan pasir malang untuk menjaga media tanam saat penyiraman tidak jatuh ke luar pot ya. Selain itu juga penampilannya akan lebih bagus, lebih bersih kita lihat, dan hasilnya tentunya bisa kita langsung nikmati sahabat semua.
Terakhir tentunya kita lakukan penyiraman, dan tentunya untuk sementara kita harus teduhkan pohonnya ya. Minimal seminggu kita teduhkan pohonnya, dan setelah itu kita bisa langsung nikmati hasilnya. Inilah teknik atau proses pembuatan atau pengolahan bibit menjadi sebuah bonsai mini, bonsai indah-indahan ya. Nah, demikian untuk proses atau tutorial pengolahan bibit menjadi sebuah bonsai indah-indahan yang langsung bisa kita nikmati hasilnya, sahabat semua. Semoga tutorial dalam video ini bisa menginspirasi bagi sahabat pemula yang ingin secara instan menikmati hasil sebuah bonsai ya, pengolahan dari bibit kawista. Demikian sahabat semua, semoga video ini bermanfaat, dan tentunya jangan lupa dukungannya untuk channel ini, subscribe, like, komen, dan bisa Anda share ya. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa pada episode berikutnya.